Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi. Yes. Hai anak-anak, jumpa lagi bersama dengan Bu Puput. Hari ini kita akan belajar tema diriku, subtema aku merawat tubuhku, pembelajaran yang keenam. Mari sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Di tempat duduk, siap gerak. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Tujuan untuk pembelajaran hari ini ada 3. Yang pertama, siswa dapat menerapkan aturan merawat tubuh secara disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan yang kedua, siswa dapat memilih kosakata tentang cara memelihara kesehatan dalam suatu kalimat dengan tepat. Dan tujuan yang ketiga, siswa dapat membandingkan dan mengurutkan bilangan dengan tepat. Nah, anak-anak, mari kita simak gambar berikut ini. Kira-kira apa ya yang sedang mereka lakukan? Iya, betul sekali. Di situ ada Pak Guru yang sedang mengecek kuku dari siswa-siswa kelas 1. Nah, di sini ada ceritanya. Bu Guru bacakan ceritanya ya. Hari yang cerah. Bapak Guru memeriksa kebersihan siswa, mulai rambut hingga kuku. Rambut Udin bersih dan harum. Kuku Siti pendek dan rapi. Telinga Beni juga bersih. Semua menjaga kebersihan tubuh. Nah, anak-anak, ini adalah gambar dari Siti dan juga kawan-kawannya yang sedang diperiksa kebersihan tubuhnya. Nah, mulai dari kuku, ada juga yang diperiksa, oh rambutnya itu sudah bersih, kemudian potongannya bagaimana. Nah, ingat ya, anak-anak meskipun di rumah, silahkan tetap harus rapi. Nah, biasanya kalau di sekolah, anak yang laki-laki potongannya itu pendek. Nah, jangan sampai nanti ada poninya hingga menutupi mata. Nah, itu nanti akan mengganggu anak-anak saat belajar. Nah, ya anak-anak yang poninya atau rambutnya sudah panjang, untuk yang laki-laki bisa dipotong ya supaya lebih rapi. Nah, kemudian selain itu kukunya. Nah, anak-anak meskipun belajar di rumah harus selalu menjaga kukunya supaya bersih. Nah, jadi dipotong kukunya. Paling tidak 1 minggu sekali memotong kuku itu. Nah, kalau kita rajin memotong kuku, menjaga kebersihan tubuh, nah kita juga akan sehat dan terhindar dari berbagai penyakit. Nah, dan juga telinganya. Telinganya juga harus selalu dibersihkan. Nah, anak-anak, di sini coba perhatikan, ada gambar Udin dan ibunya, Ibu Udin. Nah, kira-kira apa ya yang sedang mereka lakukan? Ya, ini Ibu Udin sedang membantu Udin untuk membersihkan telinga. Nah, telinga dibersihkan dengan sapu tangan. Basahilah sapu tangan dengan sedikit air hangat. Usaplah daun telinga atau telinga bagian luar. Minta bantuan orang tuamu untuk membersihkan telingamu. Anak-anak, kalau membersihkan telinga itu cukup yang bagian luar saja atau daun telinganya. Nah, karena apa? Jika kita membersihkan bagian dalam atau liang telinganya atau lubang telinganya, itu jika terlalu dalam nanti akan mengenai gendang telinga kita, sehingga nanti gendang telinga bisa tergores dan pendengaran kita akan terganggu. Nah, jadi cukup kalau kita membersihkan telinga bagian yang luarnya saja atau daun telinganya saja dengan menggunakan tisu
atau sapu tangan juga bisa yang sudah dibasahi dengan air hangat. Nah, seperti itu ya. Kalau anak-anak kesulitan untuk membersihkan telinganya sendiri, bisa meminta bantuan orang tua. Nah, ini sekarang perhatikan. Kira-kira anak ini sedang apa ya? Iya, betul sekali. Itu adalah seorang anak yang sedang sakit gigi. Nah, terlihat ya itu giginya, bagian pipinya itu ditembel. Nah, kita baca bersama-sama ya cerita dari anak tersebut. Kemarin Ardi sakit gigi. Kemarin Ardi sakit gigi. Rasanya sakit sekali. Rasanya sakit sekali. Ardi malas gosok gigi. Ardi malas gosok gigi. Banyak bakteri di gigi Ardi. Banyak bakteri di gigi Ardi. Ardi menyesal. Ardi menyesal. Sekarang Ardi rajin gosok gigi. Sekarang Ardi rajin gosok gigi. Nah, anak-anak paham ya dengan cerita yang kita baca bersama-sama tadi. Nah, kira-kira kenapa ya Ardi itu bisa sakit gigi? Iya, karena Ardi malas gosok gigi. Nah, oleh karena itu banyak bakteri di gigi Ardi. Nah, kalau anak-anak misalkan jarang atau susah ya untuk gosok gigi atau tidak suka gosok gigi, nah nanti kalau misalkan anak-anak sebelum tidur tidak gosok gigi, nanti lama-kelamaan akan banyak bakteri di gigi anak-anak. Nah, sehingga bakteri tersebut bisa menyebabkan sakit gigi. Nah, sakit gigi itu sakit sekali ya rasanya. Di mulut itu sakit sekali. Nah, jadi anak-anak, di bacaan ini, apakah ada kata yang belum anak-anak pahami atau kata baru yang terdengar oleh anak-anak? Ada? Iya, kalau Bu Guru di sini menemukan kata yang mungkin baru untuk anak-anak ya, yaitu ada bakteri. Nah, kira-kira bakteri itu apa ya? Bakteri itu adalah sejenis organisme itu hewan ya, bisa dikatakan hewan karena dia bisa bergerak. Nah, itu hewan itu sangat kecil dan biasanya tidak terlihat oleh mata. Nah, hewan tersebut yang sangat kecil itu bisa menyebabkan sakit. Nah, kalau bakteri tersebut ada di gigi kita, maka bisa menyebabkan sakit gigi. Nah, oleh karena itu, agar kita terhindar dari bakteri, nah supaya bakteri yang ada di gigi dan mulut kita hilang, anak-anak harus ingat selalu rajinlah untuk menggosok gigi. Kapan saja kita menggosok gigi? Ya, pagi setelah sarapan, kemudian malam sebelum tidur. Itu minimal ya, tapi anak-anak apabila ingin lebih dari 2 kali menggosok gigi, itu akan lebih bagus lagi. Nah, kita lanjutkan
Yuk kita bersama-sama melingkari kata yang tepat. Anak-anak kemarin sudah mengenal cara-cara menjaga atau merawat kesehatan tubuh. Nah, di sini mari kita lingkari kata yang tepat berkaitan dengan cara menjaga tubuh kita. Yuk, nomor 1 ini kita baca bersama-sama ya. Tony mencuci. Nah, Tony mencuci apa ya? Kira-kira di sini ada dua pilihan. Nah, ada badan atau rambut. Nah, kemudian kata selanjutnya di sini adalah memakai sampo. Nah, kira-kira kalau yang memakai sampo itu berarti yang dicuci apanya ya? Yang badan atau rambut? Iya, betul sekali jawaban anak-anak. Yang dicuci jika memakai sampo itu adalah rambut. Ya, kemudian nomor 2. Kita baca lagi bersama-sama. Mira. Nah, di sini ada dua pilihan. Mencuci atau menyetrika. Nah, kemudian kata selanjutnya baju yang bersih. Nah, kira-kira kalau baju yang bersih itu diapakan? Dicuci atau disetrika? Mencuci atau menyetrika? Tepat sekali jawaban anak-anak. Yang menyetrika. Kita lanjut lagi untuk nomor yang ketiga. Jika sakit gigi, Yuda pergi ke, nah ada dua pilihan, sikat atau dokter. Kemudian kata selanjutnya adalah gigi. Nah, jika sakit gigi, Yuda itu pergi kemana ya seharusnya? Sikat atau dokter? Iya, tepat lagi jawaban anak-anak. Jika sakit gigi, Yuda pergi ke dokter gigi. Lanjut nomor 4. Dodi menggosok. Ada dua pilihan, gigi atau hidung. Kemudian kata yang selanjutnya, sebelum tidur. Nah, kira-kira menggosok apa sebelum tidur? Wah, hebat sekali. Anak-anak juga bisa menjawab nomor 4. Kita lanjutkan untuk soal yang terakhir, nomor 5. Sebelum makan, Lisa mencuci. Kira-kira mencuci apa ya? Yang ini tangan atau telinga? Yang mana jawabannya? Iya, bagus sekali mencuci tangan ya sebelum makan. Wah, semuanya kelima soal ini bisa dijawab dengan benar oleh anak-anak kelas 1. Hebat sekali anak-anak kelas 1. Ya, kita lanjutkan untuk materi selanjutnya. Di sini materinya adalah mengurutkan bilangan. Nah, anak-anak coba perhatikan gambar yang ada di sini. Nah, di sini ada siapa ini namanya? Siti, betul. Yang ini Edo. Kemudian yang ini Beni, betul. Yang ini Dayu. Dan yang ini Lani. Nah, untuk mengurutkan bilangan ini, nah kita akan mencoba mengurutkan untuk urutan yang maju. Nah, yang dimaksud urutan maju itu adalah urutan yang dimulai dari bilangan yang terkecil. Nah, kira-kira dari bilangan atau angka-angka yang dimiliki oleh masing-masing anak-anak ini, manakah yang paling kecil? Kita pilih dulu yang paling kecil angkanya ya. Milik siapa?
Iya, betul sekali. Ini milik Benny. Nah, berarti di belakangnya Benny itu kira-kira siapa ya? Maksudnya di sampingnya ya. Di sampingnya Benny kemudian siapa lagi ya? Angka yang lebih besar. Iya, betul sekali Siti. Kemudian setelah Siti, yang lebih besar lagi urutannya siapa? Iya, Lani. Kemudian selanjutnya, betul, Dayu. Kemudian yang selanjutnya setelah Dayu, iya, Edo. Nah, jadi ini sudah menjadi urutan maju. Nah, maju itu mulai dari yang terkecil angkanya, kemudian semakin ke kanan, semakin bertambah besar. Nah, itu namanya urutan maju ya. Sekarang kita coba sebaliknya. Urutan mundur. Nah, kalau tadi maju dari yang terkecil, berarti kalau mundur kebalikannya, berarti dari yang terbesar. Kira-kira dari angka-angka yang dimiliki oleh anak-anak ini, yang paling besar siapa ya? Iya, betul sekali, Edo. Kemudian yang lebih kecil dari Edo itu angka milik siapa? Tepat sekali, milik Dayu. Kemudian selanjutnya setelah Dayu siapa ya? Ya, Lani. Kemudian setelah Lani, Siti. Dan urutan yang terakhir adalah iya, Beni. Wah, betul semua jawabannya anak-anak ini. Pinter-pinter sekali kelas 1 ini ya. Nah, sekarang untuk tugas anak-anak hari ini adalah membuat jadwal merawat anggota tubuh selama seminggu. Nah, hari ini anak-anak membuatnya sesuai dengan tabel seperti ini ya. Bisa dituliskan harinya. Nah, karena ini selama seminggu, jadi mulai hari Senin saja ya. Jadi mulai tanggal 9 sampai tanggal 15 Agustus untuk pengisian kegiatannya. Nah, tapi kalau untuk membuat tabelnya ini, silahkan anak-anak lakukan hari ini. Nah, ini kegiatannya nanti diisi mulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, hingga Minggu. Nah, tanggal 9 sampai tanggal 15 Agustus. Nah, anak-anak apabila kesulitan untuk menggariskan atau membuat tabelnya, silahkan boleh minta bantuan orang tua. Tapi kalau untuk menuliskan hurufnya per harinya dan juga per kegiatannya, silahkan anak-anak menuliskannya sendiri ya, latihan sendiri. Karena ini nanti satu hari anak-anak hanya mengisi satu kegiatan saja. Nah, gitu. Minimal satu kegiatan ya. Tapi kalau anak-anak ingin mengisi lebih dari satu kegiatan, boleh sekali. Misalkan kegiatan yang setiap hari dilakukan apa saja? Mandi, kemudian apa lagi selain mandi? Menggosok gigi. Nah, iya itu. Jadi boleh dituliskan itu lebih dari satu kegiatan. Tapi minimal itu satu ya. Nah, paling tidak satu. Lebih dari satu itu sangat boleh. Nah, anak-anak silahkan ini dibuat di buku tugas tematik masing-masing anak. Berarti untuk hari Senin depannya tanggal 16 Agustus, nah anak-anak bisa meminta orang tua untuk mengirimkan tugas tersebut untuk difotokan kemudian dikirim ke Bu Guru. Nah, itu ya anak-anak tugas untuk hari ini. Nah, terima kasih anak-anak hari ini sudah belajar bersama dengan Bu Guru. Nah, mohon maaf apabila banyak kesalahan yang Bu Guru sampaikan dalam materi hari ini. Bu Guru akhiri untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.